Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ada orang yang terus bertumbuh dan sukses, sementara yang lain tetap terjebak dalam kehidupan yang sama selama bertahun-tahun? Apakah itu karena keberuntungan? Apakah karena mereka lahir dari keluarga kaya? Atau mungkin mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang? Jawabannya bukan di uang, bukan di latar belakang keluarga, tapi di pola pikir mereka. Ya, perbedaan terbesar antara orang kaya dan orang yang selalu merasa kekurangan bukan terletak pada jumlah uang yang mereka miliki, tetapi pada cara mereka melihat dunia. Ada yang selalu melihat peluang, ada yang hanya melihat rintangan. Ada yang berpikir, bagaimana saya bisa menciptakan lebih banyak? Sementara yang lain bertanya, kenapa hidup begitu sulit? Dan inilah yang akan kita bahas dalam audiobook ini. Bagaimana pola pikir menentukan segalanya? Bagaimana cara kita berpikir tentang uang, kesuksesan, dan kehidupan bisa menjadi perbedaan antara kaya dan tetap miskin? Di dalamnya, kita akan mengungkap rahasia pola pikir kelimpahan yang dipegang oleh para miliarder, pengusaha sukses, dan orang-orang yang terus berkembang. Kita juga akan mengungkap jebakan pola pikir kelangkaan yang tanpa sadar membuat banyak orang terjebak dalam keterbatasan. Tidak peduli siapa kamu, dari mana asalmu, atau berapa banyak uang yang kamu miliki saat ini, semua bisa berubah jika kamu mulai mengubah cara berpikirmu. Jadi, jika kamu ingin tahu bagaimana cara berpikir orang kaya, bagaimana mereka melihat peluang, bagaimana mereka mengatasi ketakutan, dan bagaimana mereka membangun kebiasaan yang membawa mereka menuju kesuksesan, dengarkan audiobook ini sampai habis. Karena ini bukan sekadar teori. Ini adalah kunci yang akan membuka jalanmu menuju kehidupan yang lebih sukses, lebih sejahtera, dan lebih penuh makna. Apakah kamu siap untuk mengubah hidupmu? Mari kita mulai. Bagian 1. Pola pikir kelimpahan versus kelangkaan, apa bedanya? Setiap orang memiliki impian besar dalam hidup. Ada yang ingin sukses dalam karir, membangun bisnis yang besar, mencapai kebebasan finansial, atau memiliki hidup yang penuh makna. Tapi, mengapa hanya segelintir orang yang benar-benar mencapainya? Jawabannya bukan terletak pada modal awal, pendidikan tinggi, atau keberuntungan semata. Semua berawal dari pola pikir. Ada dua cara berpikir yang mendominasi manusia, pola pikir kelimpahan dan pola pikir kelangkaan. Pola pikir ini adalah fondasi utama yang akan menentukan bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita mengambil keputusan, dan bagaimana kita merespons setiap kesempatan dan tantangan yang datang. Orang dengan pola pikir kelimpahan percaya bahwa dunia ini penuh dengan peluang. Mereka melihat kekayaan, kebahagiaan, dan kesuksesan sebagai sesuatu yang bisa terus bertumbuh dan berkembang. Mereka yakin bahwa jika seseorang sukses, itu bukan berarti orang lain harus gagal. Sebaliknya, mereka melihat kesuksesan orang lain sebagai inspirasi, bukti bahwa hal itu juga bisa terjadi pada diri mereka sendiri. Di sisi lain, orang dengan pola pikir kelangkaan merasa bahwa sumber daya di dunia ini terbatas. Mereka menganggap hidup seperti sebuah permainan di mana jika seseorang menang, maka yang lain pasti kalah. Mereka takut berbagi ilmu, takut mencoba sesuatu yang baru, dan lebih banyak mencari alasan dibanding mencari solusi. Coba bayangkan dua orang yang sama-sama ingin membangun bisnis. Yang pertama memiliki pola pikir kelimpahan, dia berkata, banyak sekali peluang bisnis di luar sana, yang penting saya terus belajar dan berkembang. Kalau saya gagal, saya bisa mencoba cara lain. Sementara itu, orang dengan pola pikir kelangkaan berkata, bisnis sekarang sudah susah, persaingan makin ketat, saya takut rugi, lebih baik saya tetap di zona nyaman. Dari cara mereka berpikir saja, kita bisa melihat mana yang memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Orang dengan pola pikir kelimpahan akan selalu melihat peluang dalam setiap tantangan, sedangkan orang dengan pola pikir kelangkaan akan selalu melihat rintangan dalam setiap peluang. Perbedaan ini juga tampak dalam cara mereka merespons keberhasilan orang lain. Ketika melihat temannya sukses, seseorang dengan pola pikir kelimpahan akan berpikir, wow, dia berhasil. Saya bisa belajar darinya.
Jika dia bisa, saya juga pasti bisa. Tapi, orang dengan pola pikir kelangkaan justru berpikir, dia pasti punya modal besar, dia pasti punya koneksi, saya tidak mungkin bisa seperti dia. Perhatikan bagaimana dua pola pikir ini bisa membentuk jalan hidup yang benar-benar berbeda. Satu akan terus bergerak maju dan bertumbuh, sementara yang lain akan terus mencari alasan dan berdiam diri di tempat yang sama. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memiliki sisa-sisa pola pikir kelangkaan yang membuat kita ragu untuk melangkah? Apakah kita sering merasa bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh orang lain, bukan kita? Jika iya, inilah saatnya untuk berubah. Mulailah melatih diri untuk melihat dunia dengan pola pikir kelimpahan. Setiap kali muncul rasa takut atau ragu, ubahlah sudut pandang kita. Jika biasanya kita bertanya, bagaimana jika saya gagal? Ubah pertanyaan itu menjadi, bagaimana jika saya berhasil? Hidup ini adalah tentang pertumbuhan dan keberlimpahan. Tidak ada batasan untuk sukses, kecuali yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita. Jika kita percaya bahwa kita bisa, maka kita benar-benar bisa. Tapi jika kita terus berpikir bahwa kita tidak bisa, maka kita sudah kalah bahkan sebelum memulai. Saat ini, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang percaya pada kelimpahan, atau terus terjebak dalam ketakutan akan kelangkaan? Keputusan ini akan menentukan masa depan kita. Bagian 2. Keyakinan yang membentuk pola pikir orang kaya. Keyakinan adalah fondasi dari setiap tindakan yang kita ambil dalam hidup. Jika kita yakin bahwa sesuatu itu mungkin, maka kita akan mencari jalan untuk mencapainya. Sebaliknya, jika kita yakin bahwa sesuatu itu mustahil, maka kita bahkan tidak akan mencoba. Orang-orang kaya dan sukses memiliki satu kesamaan utama. Mereka memiliki keyakinan yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan mereka. Mereka percaya bahwa rezeki bisa diperluas, bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses, dan bahwa mereka bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Salah satu keyakinan utama yang dimiliki orang kaya adalah, rezeki bisa diperbanyak. Mereka tidak takut berbagi, karena mereka tahu bahwa semakin banyak mereka memberi, semakin banyak yang akan kembali. Mereka tidak melihat dunia sebagai tempat yang terbatas, tetapi sebagai taman yang bisa terus berkembang dan berbuah jika dirawat dengan baik. Sebaliknya, orang dengan pola pikir kelangkaan percaya bahwa rezeki sudah ditentukan dan tidak bisa bertambah. Mereka takut kehilangan, mereka takut berbagi ilmu, mereka merasa bahwa jika mereka membantu orang lain, maka mereka sendiri akan rugi. Perbedaan ini juga terlihat dalam cara mereka menghadapi kegagalan. Orang kaya melihat kegagalan sebagai pembelajaran. Jika mereka gagal, mereka tidak merasa hancur, tetapi justru mencari tahu apa yang bisa diperbaiki. Mereka memahami bahwa setiap kesuksesan besar selalu diawali dengan serangkaian kegagalan yang akhirnya membawa mereka ke arah yang benar. Sebaliknya, orang dengan pola pikir kelangkaan takut gagal sampai mereka bahkan tidak mencoba. Mereka lebih memilih untuk tetap diam daripada mengambil risiko. Mereka lebih memilih menghindari tantangan daripada menghadapinya. Akibatnya, mereka terjebak di tempat yang sama selama bertahun-tahun, tanpa pertumbuhan, tanpa perubahan. Orang kaya juga memiliki keyakinan bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Mereka memahami bahwa uang adalah sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, bukan sesuatu yang harus dikejar tanpa arah. Mereka tahu bagaimana menggunakan uang untuk berkembang, berinvestasi, dan menciptakan lebih banyak nilai bagi orang lain. Sementara itu, orang dengan pola pikir kelangkaan sering berpikir bahwa uang sulit didapat dan mudah hilang. Mereka merasa bahwa memiliki uang adalah sesuatu yang berisiko, sehingga mereka cenderung menimbunnya tanpa menggunakannya dengan bijak. Mereka takut kehilangan, sehingga mereka akhirnya tidak bergerak kemana-mana. Lalu, bagaimana kita bisa mulai membangun keyakinan yang mendukung kesuksesan kita? Langkah pertama adalah memeriksa keyakinan yang selama ini kita pegang. Apakah kita sering berkata,
Saya tidak mungkin sukses karena saya tidak punya modal, atau saya bisa sukses karena saya bisa belajar dan berkembang. Jika kita menyadari bahwa kita masih memiliki keyakinan yang membatasi, mulailah menggantinya dengan keyakinan yang lebih positif. Mulailah percaya bahwa kita mampu, bahwa kita bisa belajar, bahwa dunia ini penuh dengan peluang yang bisa kita ambil. Setiap orang yang sukses memulai dari satu langkah sederhana, mengubah cara berpikir mereka. Jika kita ingin menjadi kaya, kita harus mulai berpikir seperti orang kaya. Jika kita ingin sukses, kita harus mulai memiliki keyakinan yang mendukung kesuksesan kita. Saat ini, kita dihadapkan pada pilihan, apakah kita akan terus membawa keyakinan lama yang membatasi kita, atau kita siap untuk membangun keyakinan baru yang akan membawa kita ke puncak kesuksesan? Keputusan ada di tangan kita. Bagian 3. Bagaimana orang kaya melihat peluang? Pernahkah kamu melihat seseorang yang selalu bisa menemukan peluang di mana orang lain hanya melihat kesulitan? Pernahkah kamu bertemu seseorang yang ketika menghadapi masalah besar, justru bisa mengubahnya menjadi kesempatan emas? Jika ya, maka kamu telah melihat contoh nyata dari seseorang yang memiliki pola pikir kelimpahan. Orang kaya dan sukses tidak lebih beruntung dari kita. Mereka tidak memiliki keajaiban khusus yang membuat mereka bisa melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang lain. Satu-satunya hal yang membedakan mereka adalah cara mereka berpikir dan cara mereka melihat dunia. Orang dengan pola pikir kelimpahan percaya bahwa peluang selalu ada. Mereka percaya bahwa meskipun satu pintu tertutup, masih ada 1000 pintu lain yang bisa dibuka. Mereka tidak pernah terpaku pada satu cara saja untuk mencapai tujuan mereka. Jika satu strategi gagal, mereka akan mencari strategi lain. Jika satu usaha tidak berhasil, mereka akan mencari peluang lain yang lebih sesuai. Sebaliknya, orang dengan pola pikir kelangkaan melihat dunia sebagai tempat yang terbatas. Mereka merasa bahwa jika satu kesempatan hilang, maka mereka tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Mereka merasa bahwa jika orang lain sukses, maka peluang mereka untuk sukses semakin kecil. Akibatnya, mereka mudah menyerah dan tidak pernah benar-benar berusaha mencari jalan lain. Coba bayangkan dua orang yang sama-sama mengalami kegagalan bisnis. Orang dengan pola pikir kelimpahan akan berkata, "Oke, bisnis ini gagal. Apa yang bisa saya pelajari? Apa yang bisa saya ubah? Bagaimana cara saya memulai kembali dengan lebih baik?" Sementara itu, orang dengan pola pikir kelangkaan akan berkata, "Saya memang tidak berbakat dalam bisnis. Saya memang ditakdirkan untuk gagal. Lebih baik saya berhenti mencoba." Perbedaan respons ini akan menentukan hasil akhirnya. Orang pertama akan terus mencari cara dan akhirnya menemukan kesuksesan. Orang kedua akan terus hidup dalam keterbatasan yang dia ciptakan sendiri. Saat pandemi melanda dunia, banyak bisnis yang tutup dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Namun, di saat yang sama, banyak juga orang yang justru menemukan peluang baru. Mereka yang memiliki pola pikir kelimpahan mulai beradaptasi. Mereka belajar bisnis online, mereka mencari cara baru untuk menjual produk, mereka mencari kebutuhan baru di masyarakat dan berusaha memenuhinya. Mereka yang memiliki pola pikir kelangkaan, di sisi lain, hanya bisa mengeluh. Mereka merasa bahwa dunia tidak adil, mereka menyalahkan keadaan, mereka menunggu segalanya kembali seperti dulu. Akibatnya, mereka tertinggal. Lalu, bagaimana kita bisa mulai melihat peluang seperti orang kaya? Langkah pertama adalah mengubah sudut pandang kita. Alih-alih bertanya, "Kenapa ini terjadi pada saya?" cobalah bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Alih-alih berkata, "Ini sulit," cobalah berkata, "Bagaimana saya bisa mengatasi ini?" Langkah kedua adalah berani keluar dari zona nyaman. Banyak orang tidak pernah melihat peluang karena mereka terlalu takut mencoba sesuatu yang baru. Padahal, peluang terbesar seringkali ada di luar batas kenyamanan kita. Langkah ketiga adalah berlatih untuk selalu mencari solusi. Jangan hanya melihat masalah, tetapi lihat juga kemungkinan solusi yang bisa dilakukan.
Jika ada tantangan, jangan menyerah begitu saja. Pikirkan, apakah ada cara lain untuk menghadapinya? Ketika kita mulai mengubah cara kita melihat dunia, kita akan mulai melihat peluang di mana-mana. Kita akan menyadari bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan, dan bahwa kesuksesan bukan hanya milik orang tertentu. Kesuksesan bisa menjadi milik siapa saja yang memiliki pola pikir yang tepat. Jadi, mulai hari ini, latihlah diri kita untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Jangan fokus pada keterbatasan, tetapi fokuslah pada kemungkinan. Jangan fokus pada apa yang tidak bisa dilakukan, tetapi fokuslah pada apa yang bisa dilakukan. Ingat, peluang itu ada di mana-mana. Tapi hanya mereka yang memiliki pola pikir kelimpahan yang bisa melihatnya. Bagian 4. Cara mengatasi ketakutan dan mental block. Ketakutan adalah musuh terbesar kesuksesan. Berapa banyak orang yang tidak pernah berani memulai bisnis karena takut gagal? Berapa banyak orang yang tidak pernah mengejar impian mereka karena takut dicemooh? Berapa banyak orang yang memilih bertahan dalam kehidupan yang biasa-biasa saja karena takut menghadapi ketidakpastian? Orang kaya dan sukses juga mengalami ketakutan. Mereka juga merasa ragu, mereka juga pernah khawatir. Tapi yang membedakan mereka adalah mereka tidak membiarkan ketakutan menghentikan langkah mereka. Orang dengan pola pikir kelimpahan memahami bahwa ketakutan hanyalah ilusi. Sebagian besar ketakutan yang kita rasakan sebenarnya hanya ada di kepala kita. Kita takut gagal, tetapi apakah benar kegagalan itu begitu buruk? Kita takut kehilangan uang, tetapi apakah benar kita tidak bisa mendapatkannya kembali? Orang dengan pola pikir kelangkaan, di sisi lain, membiarkan ketakutan mengendalikan hidup mereka. Mereka takut mengambil risiko, takut mencoba hal baru, takut keluar dari zona nyaman. Akibatnya, mereka tidak pernah benar-benar berkembang. Salah satu ketakutan terbesar yang menghambat banyak orang adalah takut gagal. Tapi tahukah kamu? Semua orang sukses pernah gagal. Mereka tidak sukses karena tidak pernah gagal. Mereka sukses karena mereka belajar dari kegagalan dan terus maju. Thomas Edison gagal lebih dari 10.000 kali sebelum menemukan bola lampu. Jika dia berhenti pada kegagalan pertama, mungkin dunia kita masih gelap. J.K. Rowling, penulis Harry Potter, ditolak oleh lebih dari 10 penerbit sebelum akhirnya menemukan satu penerbit yang percaya pada karyanya. Jika dia menyerah setelah beberapa kali ditolak, dunia tidak akan pernah mengenal kisah Harry Potter. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan adalah proses menuju kesuksesan. Setiap kali kita gagal, kita belajar sesuatu yang baru. Setiap kali kita gagal, kita semakin dekat dengan kesuksesan. Cara mengatasi ketakutan pertama adalah menyadari bahwa ketakutan itu tidak nyata. Kebanyakan ketakutan hanya ada dalam pikiran kita. Ketika kita benar-benar menghadapinya, kita akan menyadari bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Cara kedua adalah mengubah fokus dari takut gagal menjadi fokus belajar. Jangan melihat kegagalan sebagai sesuatu yang buruk, tetapi lihatlah sebagai kesempatan untuk belajar. Cara ketiga adalah kelilingi diri dengan orang-orang yang positif. Lingkungan kita sangat berpengaruh terhadap pola pikir kita. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu pesimis, maka kita akan terbawa pesimis. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang berani mencoba, maka kita pun akan ikut terdorong untuk maju. Ketakutan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Ketakutan harus dihadapi. Hanya dengan menghadapi ketakutan, kita bisa tumbuh. Hanya dengan melangkah keluar dari zona nyaman, kita bisa mencapai potensi terbaik kita. Jadi, mulai hari ini, jangan biarkan ketakutan menghentikan langkah kita. Jangan biarkan mental block menghambat impian kita. Kita mampu. Kita bisa. Kita hanya perlu berani mencoba. Ingat, kesuksesan bukan milik mereka yang tidak pernah takut. Kesuksesan adalah milik mereka yang berani melangkah meskipun mereka takut. Bagian 5. Membangun kebiasaan mental kaya. Kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh bakat atau keberuntungan.
Kesuksesan adalah hasil dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan kecil yang kita lakukan berulang kali akan membentuk pola pikir, sikap, dan akhirnya, hasil yang kita dapatkan dalam hidup. Orang dengan mental kaya memiliki kebiasaan yang berbeda dari mereka yang terus terjebak dalam keterbatasan. Mereka tidak sekadar berharap untuk sukses, tetapi mereka menjalani hidup dengan cara yang mendukung pertumbuhan dan keberlimpahan. Salah satu kebiasaan utama orang kaya adalah mereka terus belajar. Mereka membaca buku, mengikuti pelatihan, mendengarkan orang-orang yang lebih sukses, dan selalu mencari cara untuk meningkatkan diri. Mereka sadar bahwa semakin mereka berkembang, semakin besar peluang mereka untuk sukses. Sebaliknya, orang dengan mental kelangkaan seringkali berhenti belajar setelah lulus sekolah. Mereka berpikir bahwa ilmu yang mereka miliki sudah cukup, dan mereka lebih memilih menghabiskan waktu untuk hiburan daripada pengembangan diri. Kebiasaan lain yang sangat penting adalah bersyukur. Orang dengan mental kaya selalu berfokus pada apa yang mereka miliki, bukan pada apa yang kurang. Mereka menghargai setiap peluang, setiap pelajaran, dan bahkan setiap tantangan yang mereka hadapi. Sebaliknya, orang dengan pola pikir kelangkaan selalu merasa tidak cukup. Mereka mengeluh tentang apa yang mereka tidak punya, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa bahwa dunia tidak adil. Akibatnya, mereka terus hidup dalam rasa kekurangan dan ketidakpuasan. Orang kaya juga memiliki kebiasaan mengelola uang dengan baik. Mereka memahami bahwa uang bukan hanya untuk dibelanjakan, tetapi juga untuk diinvestasikan. Mereka tahu bagaimana membuat uang bekerja untuk mereka, bukan hanya bekerja untuk uang. Sementara itu, orang dengan pola pikir kelangkaan cenderung membelanjakan semua pendapatan mereka untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai jangka panjang. Mereka tidak berpikir tentang investasi, mereka hanya fokus pada kepuasan sesaat. Kebiasaan lain yang dimiliki orang sukses adalah mereka berani keluar dari zona nyaman. Mereka memahami bahwa pertumbuhan terjadi di luar batas yang nyaman. Mereka menghadapi tantangan, mencoba hal-hal baru, dan berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan. Sebaliknya, orang yang tidak berkembang seringkali terjebak dalam rutinitas yang sama selama bertahun-tahun. Mereka takut mencoba hal baru karena takut gagal, dan akhirnya mereka tidak pernah benar-benar mengalami kemajuan dalam hidup. Jika kita ingin membangun mental kaya, kita harus mulai mengadopsi kebiasaan orang kaya. Mulailah dengan satu kebiasaan kecil, seperti membaca 10 menit setiap hari, menuliskan rasa syukur setiap pagi, atau mulai menyisihkan sebagian pendapatan untuk investasi. Tidak ada perubahan yang terjadi dalam semalam. Tapi jika kita terus melakukan kebiasaan yang benar secara konsisten, hasil luar biasa akan datang pada waktunya. Ingat, kesuksesan bukan tentang keberuntungan, tetapi tentang kebiasaan yang kita bentuk setiap hari. Bagian 6. Dari pola pikir ke aksi, bagaimana mengubah hidupmu? Memiliki pola pikir kelimpahan saja tidak cukup. Banyak orang yang sudah memahami konsep ini, tetapi hidup mereka tetap stagnan. Mengapa? Karena mereka tidak mengubahnya menjadi tindakan nyata. Pola pikir yang benar harus diterjemahkan menjadi keputusan dan tindakan sehari-hari. Jika kita ingin sukses, kita harus mulai bertindak seperti orang sukses. Jika kita ingin kaya, kita harus mulai berpikir dan mengambil keputusan seperti orang kaya. Langkah pertama dalam mengubah hidup adalah memiliki tujuan yang jelas. Orang kaya dan sukses tidak menjalani hidup mereka dengan cara yang asal-asalan. Mereka memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai, dan mereka membuat rencana untuk mencapainya. Sebaliknya, orang yang terjebak dalam keterbatasan seringkali tidak memiliki tujuan yang jelas. Mereka hanya menjalani hidup dari hari ke hari tanpa arah yang pasti. Mereka mengharapkan perubahan, tetapi mereka tidak pernah benar-benar mengambil langkah untuk mencapainya. Langkah kedua adalah mulai dari yang kecil tetapi konsisten. Terlalu banyak orang yang menunda tindakan karena mereka merasa harus menunggu waktu yang tepat atau sumber daya yang cukup. Padahal, tidak ada waktu yang lebih baik untuk memulai selain sekarang. Sebagai contoh,
Jika seseorang ingin membangun bisnis, dia tidak harus menunggu modal besar atau situasi yang sempurna. Dia bisa mulai dengan langkah kecil, seperti belajar bisnis, mengembangkan keterampilan, atau mulai dari skala yang lebih kecil. Langkah ketiga adalah mengatasi rasa takut dan mengambil risiko yang telah diperhitungkan. Tidak ada kesuksesan tanpa keberanian. Setiap orang sukses pernah mengambil keputusan yang berisiko. Tapi mereka tidak sembarangan, mereka menghitung, mempersiapkan, dan kemudian bertindak. Langkah keempat adalah belajar dari setiap pengalaman. Orang yang sukses tidak melihat kesalahan sebagai kegagalan, tetapi sebagai pelajaran berharga. Mereka memahami bahwa setiap kegagalan membawa mereka selangkah lebih dekat ke keberhasilan. Hidup kita tidak akan berubah hanya dengan berpikir positif. Hidup kita akan berubah ketika kita mulai bertindak secara positif. Jadi, mulai hari ini, tanyakan pada diri sendiri, apa satu tindakan kecil yang bisa saya lakukan sekarang untuk membawa saya lebih dekat ke tujuan saya? Jangan menunggu. Jangan menunda. Mulailah sekarang. Bagian 7. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Kita telah membahas banyak hal tentang pola pikir kelimpahan dan kelangkaan. Sekarang, saatnya kita mengambil tindakan nyata untuk membangun mental kaya dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Jika kita ingin sukses, langkah pertama adalah menyadari bagaimana kita berpikir. Apakah kita sering berpikir bahwa dunia ini penuh dengan peluang? Ataukah kita masih sering merasa bahwa hidup penuh keterbatasan? Langkah kedua adalah mengubah cara kita berbicara. Kata-kata memiliki kekuatan besar. Mulai sekarang, hindari kata-kata seperti, saya tidak bisa, saya tidak punya kesempatan, atau saya tidak berbakat. Gantilah dengan kata-kata yang lebih memberdayakan, seperti, saya bisa belajar, saya akan mencari cara, dan saya pasti menemukan jalan. Langkah ketiga adalah membangun kebiasaan mental kaya. Bacalah buku, bergaul dengan orang-orang yang memiliki pola pikir positif, dan terus latih diri untuk melihat peluang dalam setiap situasi. Langkah keempat adalah mengambil tindakan nyata. Jangan hanya membaca atau mendengarkan, tetapi lakukan sesuatu. Mulailah dari hal kecil, tetapi lakukan secara konsisten. Langkah kelima adalah bersabar dan tetap konsisten. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Membangun mental kaya adalah perjalanan seumur hidup. Akan ada tantangan, akan ada kegagalan, tetapi jika kita terus maju, kita pasti akan sampai ke tujuan kita. Kesuksesan bukan tentang keberuntungan. Kesuksesan adalah tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita bertahan dalam perjalanan menuju impian kita. Jadi, apa yang akan kamu lakukan hari ini untuk mulai membangun mental kaya? Keputusan ada di tanganmu.